Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa Anagris Prasadi dengan NPM 201000108. Saya dari kelas D. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi kedua dari hukum dagang, yaitu mengenai kepailitan. Selamat menyaksikan. Pengertian kepailitan. Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda, yaitu vailet, yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah vailiat sendiri berasal dari Perancis, yaitu faillite, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan di mana seorang debitor tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan atau pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dasar hukum kepailitan. Kepailitan sudah diatur sejak tahun 1905 dalam Undang-Undang tentang Kepailitan Stadtblad tahun 1905 nomor 217 Jungto Stadtblad. Lalu dikeluarkan PP pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan atau Perpu nomor 1 tahun 1998. Adapun pengaturan khusus tentang kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang Kepailitan. Syarat kepailitan. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan niaga yang persyaratannya menurut pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan adalah 1. Ada 2 atau lebih kreditor, yang mana kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. 2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya, kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sebab kepailitan. Ada beberapa sebab dari kepailitan. 1. Kurang mengamati kompetitor, di mana kompetitor jangan dianggap sebagai hal yang negatif dan tidak melulu berbicara soal persaingan yang licik. Namun, harus diartikan sebagai persaingan sehat untuk memotivasi untuk bekerja lebih maksimal lagi. 2. Terlilit utang. Saat ini banyak perusahaan yang berutang pada beberapa perusahaan besar untuk menopang kehidupan perusahaannya. 3. Ekspansi berlebih, di mana menghamburkan uang secara berlebih akan menjadi faktor selanjutnya di dalam masalah kepailitan. 4. Tidak mampu menangkap kebutuhan konsumen, sehingga perusahaan dapat memberikan layanan atau produk yang diterima pasar. 5. Terlalu fokus pada pengembangan produk, sehingga perusahaan dapat melupakan kebutuhan konsumen. Akibat kepailitan. Ada beberapa akibat dari adanya kepailitan. 1.
Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. 2. Semua perikatan debitor yang terbit setelah putusan pernyataan pailit tidak dapat dibayarkan dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. 3. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. 4. Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit hanya dapat diajukan dengan cara mendaftarkannya. Fungsi hukum kepailitan. 1. Untuk melindungi kepentingan kreditor. 2. Mengembalikan tagihan piutang kreditor dari harta debitor. 3. Menciptakan kondisi financial fresh start bagi debitor. 4. Kepailitan dibutuhkan sebagai alat collective proceeding. Artinya, tanpa adanya hukum kepailitan, masing-masing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri untuk mengklaim aset debitor untuk kepentingannya masing-masing. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor. Prosedur kepailitan. 1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan melalui panitera. 2. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan di web sign up PHPkan. 3. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan. 4. Pengadilan wajib memanggil debitor jika permohonan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. 5. Pengadilan dapat memanggil kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi. 6. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan. 7. Putusan pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 hari. 8. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, berikut pendapat dari majelis hakim, dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Perbedaan kepailitan, bangkrut, dan insolvensi. Kepailitan merupakan suatu bentuk kemacetan atau gagal dalam kegiatan pembayaran utang yang dialami oleh pengusaha atau perusahaan. Menurut undang-undang sendiri, perusahaan akan mendapatkan status pailit apabila memiliki 2 atau lebih utang atau tidak membayar lunas yang telah jatuh tempo. Sedangkan bangkrut yaitu kondisi suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang sangat parah atau mengalami kerugian yang besar sehingga membuat habisnya harta perusahaan sehingga perusahaan tidak mampu untuk menjalankan operasinya dengan baik dan perusahaan harus jatuh atau gulung tikar. Sementara insolvensi sendiri adalah suatu keadaan tidak mampu membayar yang mana sebuah perusahaan atau pribadi yang dapat dinyatakan insolven, yaitu apabila debitur tidak dapat melunasi semua utang yang dibebankan kepadanya, dan jika keadaan debitur memiliki jumlah utang yang lebih besar daripada jumlah seluruh aset dari harta kekayaannya. Sekian video dari saya mengenai pemaparan materi kedua, yaitu tentang kepailitan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.